Baik, Pak Irfan, selamat siang. Selamat siang, Pak Tian. Baik, terima kasih Pak Irfan sudah luangkan waktu untuk kita diskusi di awal kegiatan sebelum masuk pada kegiatan supervisi klinis. Nanti kita akan ada pada kegiatan observasi. Namun sebelum itu Pak Irfan, kita ada sedikit diskusi sebelum menuju ke observasi kita dalam kegiatan pra observasi. Terima kasih Pak Irfan sudah mendukung saya dalam kegiatan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 untuk wilayah Kabupaten Kupang. Saat ini pada modul dalam tugas aksi nyata modul 2.3, bagaimana kami sebagai calon guru penggerak menyiapkan atau memfasilitasi rekan guru. Di sini saya minta Pak Irfan untuk mendukung saya untuk saya melakukan supervisi. Nah, ada beberapa pertanyaan pada pra observasi ini terkait dengan pembelajaran yang nanti kita laksanakan di kelas. Mungkin saya bisa tahu tujuan pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih Pak Tian untuk kesempatannya. Baik, saya akan menjelaskan secara garis besar. Kebetulan kita sudah masuk ke materi bab 2. Jadi untuk materi bab 2 ini kita lebih ke tentang implementasi penerapan hukum yang ada di negara Indonesia. Gitu. Baik, jadi tujuan pembelajaran tadi agar peserta didik mampu mengimplementasi. Oke. Yang kedua, pertanyaan kedua Pak Irfan, dengan tujuan pembelajaran tadi nanti pada proses pembelajaran sebentar area pengembangan yang nanti ingin dicapai Pak Irfan untuk peserta didik saat proses pembelajaran. Baik, yang ingin dicapai yang pertama bicara tentang penerapan hukum sudah pasti, kemudian yang berikut adalah contoh pelanggaran hukum, dan berikut yang ketiga adalah cara mengatasi, cara mengatasi tentang pengadilan yang ada di Indonesia, pengadilan, kemudian yang berikut contoh kasus pelanggaran hukum. Jadi garis besarnya untuk pertemuan kita pada hari ini seperti itu. Kemudian yang berikut untuk mencapai proses pembelajaran ini Pak Tian, hal yang biasa saya lakukan itu biasanya kan ada stimulus awal yang diberikan kepada siswa dalam bentuk biasanya itu 5 menit sebelum pembelajaran saya mengarahkan peserta didik untuk membaca buku panduan dan juga ataupun menyampaikan sebuah video pembelajaran yang mana itu bertujuan untuk supaya materi yang kita bawa ini betul-betul bisa dipahami oleh peserta didik. Jadi kurang lebih seperti itu. Berarti area pengembangan yang nanti ingin dicapai Pak Irfan lebih ke bagaimana melihat peserta didik bisa berdiskusi ya, bisa berpikir kritis dalam proses pembelajaran. Oke, baik, betul Pak Tian. Karena konsep untuk mata pelajaran PPKN saya secara pribadi itu bagaimana mengarahkan kepada peserta didik supaya mereka itu punya kemampuan untuk berpikir kritis. Nah, oleh karena itu untuk menciptakan peserta didik yang mau berpikir kritis, maka sarana yang paling bagus hemat saya itu adalah dunia diskusi. Jadi mereka saya arahkan untuk berdiskusi kelompok, sembari kita akan memberikan sebuah gambaran dalam bentuk video, di mana kemudian mereka itu kita ajak untuk membedah sebuah video, kemudian mereka untuk berpikir, berdiskusi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan. Baik Pak Irfan, luar biasa ini penerapan yang luar biasa. Terus strategi yang nanti dipersiapkan Pak Irfan untuk mencapai siswa-siswa berdiskusi dengan aktif dalam proses pembelajaran bisa lebih aktif, strategi aktif. Oke, baik, yang pertama kita ada kesepakatan kelas sudah pasti ya. Jadi yang paling utama itu bahwa dalam proses kegiatan belajar mengajar itu anak-anak itu harus yang pertama itu harus taat pada kesepakatan kelas yang mereka sudah sepakati bersama. Gitu. Sehingga ketika kita menemukan ada kendala-kendala, baru kemudian kita akan melakukan diskusi tindak lanjut. Gitu. Harapan-harapan yang ingin harus dicapai oleh siswa. Artinya setiap kita menemukan ada hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses kegiatan belajar mengajar, kita akan melakukan sebuah evaluasi. Gitu. Jadi evaluasi itu bertujuan agar persoalan yang dialami oleh siswa itu tidak terulang kembali untuk proses pembelajaran. Baik Pak Irfan, luar biasa ini sampai pada evaluasi. Baik, seperti itu Pak Irfan, nanti sekian untuk pra observasi. Nanti kita akan ada dalam langsung pada kegiatan observasi di kelas 1 pembelajaran. Salam sukses. Hormat.
biasa kita baik, seperti biasa kita diawali dengan doa, kemudian ada absensi. Baik, sebelum kita berdoa, Bapak mohon cek dulu kehadiran kalian. Baik, Aurelia Kasih. Ada Pak. Ada. Baik, Kamil. Ada Pak. Daniel Geman. Elizabeth Sunbai. Inma. Manuel Berkanis. Delapan. Adina Bede. Lorencia Bede. Pos Bede. Ada. Sejak kapan? Ignatius Kedat. 6 tahun. Melinda Hesi. Martin Studio. Itu orang masih ada? Dia sudah terkenal itu. Merliana Sila. Marcela Cameo. Ini milik siapa tahun sekolah ya? Ya. Nimrod Tabela. Pasquiela R. of Evi. Ada Pak. Rosa Tiroku. Ada Pak. Setria Tupalo. Ada Pak. Wisnu P. Cameo. Ada Pak. Yermina Wetan. Ada Pak. Maria Y.P. Puli. Ada Pak. Yohanes Puli, Pak. Mana? Oke, baik. Silakan satu orang pimpin kita dalam doa. Guru dan teman-teman, mari kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan yang mensucikan dalam saya, kalau mengerti dan kepercayaan saya dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan Yesus Kristus, Maria, puji dan syukur kepada menjadikan hadiran karena Engkau telah memberikan dari rumah kami masing-masing hingga kebaikannya berkembang ini dari keadaan baik dan selamat. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai KBM. Kiranya itu menuntun dan menjaga kami agar semua berjalan dengan lancar. Namun mengikuti kiri dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya baik, terima kasih. Baik. Minggu lalu kita mengikuti ujian ya. Ujian Esther. Jadi berapa kelas? Satu kelas belum nilai ya. Kelas basic. Jadi kelasnya sudah, tinggal kelas S2 yang belum nilai. Baik. Nilainya sesuai dengan yang anak-anaknya. Jadi yang bisa menentukan nilai itu kamu sendiri sebelumnya kamu bisa menentukan nilai. Ya, ya. Ya. Oke, baik anak-anak, kita lanjut ke materi bab 2. Jadi untuk semester 1 ini kita mempelajari 2 bab. Yang bab 1 sudah selesai kemarin, lalu hari ini kita belajar materi bab 2 tentang
perlindungan dan juga penegakan hukum yang ada di Indonesia. perlindungan dan juga baik, ada satu pertanyaan mendasar dalam materi ini adalah mengapa Indonesia disebut sebagai negara hukum? Indonesia sebagai negara hukum, Bang? Iya, iya, Pak. Mengapa disebut sebagai negara hukum? Ayo. Baik, 1 menit kamu baca buku yang ada di atas meja itu. Ya, seperti tentang perlindungan dan juga 1 menit kamu baca. Semua punya buku? Punya kamu buku? Pak? Sudah? Baik, silakan. Coba kamu jelaskan apa yang Anda baca. Satu orang, katakan. Apa yang Anda pahami dari yang kamu baca? Oke. Baik, sejauh yang kamu amati, sejauh yang kamu lihat, sejauh yang kamu paham, kamu kan sepakat dari bahwa Indonesia itu sebagai negara hukum, ya? Ya. Baik. Mengapa disebut sebagai negara hukum? Dan apa yang membuktikan bahwa Indonesia itu negara hukum? Adalah bahwa dalam segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Mengapa harus ada? Untuk menjaga dan mengawasi Menjaga dan mengawasi mengawasi. maka dibentuknya lembaga peradilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mencari keadilan dan mendapatkan perlakuan yang semestinya diberikan. Baik, sekarang pertanyaan ini, mengapa Indonesia disebut sebagai negara hukum? Ayo. Kamu pernah dihukum kok? Pernah dihukum? Nah, itu karena apa? Hah? Terlambat. Oke, makanya dihukum. Siapa lagi? Termasuk yang kemarin di jam Acun kostum ya. Terus sekarang sudah tes polisi. Itu juga bagian dari bentuk hukuman ya. Baik. Kalian membuktikan Indonesia. Coba kamu
lihat yang membuktikan, yang menunjukkan Indonesia itu sebagai negara hukum. Bagaimana kita bisa buktikan? Oh betul Indonesia itu sebagai negara hukum. Dari mana kita bisa tahu Indonesia negara hukum? Dari dia punya aturan-aturan. Dia punya aturan-aturan yang apa? Perbatasan. Bagaimana perbatasan? Apa kaitannya perbatasan dengan Misalnya perbatasan Indonesia dengan Indonesia dan Timor Leste? Lalu kita seseorang melanggar aturan tersebut maka dihukum. maka dihukum. Baik, dari contoh hal yang sederhana itu menunjukkan Indonesia sebagai negara hukum. Apa lagi? Oke, tepuk tangan dulu. Oke, siapa lagi? Siapa lagi? Dia membuktikan Indonesia sebagai negara hukum. Dan yang paling utama itu yakni adanya aturan ya bahwa Indonesia itu terbentuk atau adanya aturan. Hampir semua komponen, semua lembaga itu pasti memiliki aturan. Baik, aturan itu bersifat mengikat bagi sebuah negara hukum. Nah, kalian tadi sudah menjawab tujuan dari negara hukum, terbentuknya negara hukum untuk apa? Mengatur perilaku manusia, termasuk hak asasi yang melekat dalam diri manusia. Baik anak-anak, kompetensi dasar hari ini materi kita mengevaluasi praktik perlindungan dan juga penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Yang berikut tujuan pembelajaran kita menganalisis hakikat perlindungan dan juga penegakan hukum, menganalisis peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan juga kedamaian dan seterusnya. Di sini pengertian hukum menurut apa KBBI maksud? Bukan keluarga berencana. Hukum adalah undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Baik, saya menggarisbawahi pergaulan hidup masyarakat. Pertanyaannya, mengapa perilaku manusia harus diatur? Biar tidak berbuat semena-mena. Buat apa? Agar tidak berbuat semena-mena. Oke, pertanyaan dulu. Ada lagi? Ada lagi? Jangan seperti buku baca ya. Jangan komentar baca buku. Oke. Yang berikut, di dalam hukum, 3 aspek yang harus kita kenal dalam hukum. Yang pertama itu ada keadilan, ada hukum, dan juga ada pengadilan. Apa itu keadilan? Keadilan maksudnya apa? Ayo. Keadilan maksudnya apa di sini? Apa bedanya dari ketiga ini? Keadilan, hukum, dan juga pengadilan. Keadilan maksudnya apa? Apa? Keadilan ini maksud di sini apa dalam? Hah? Oke. Silakan berpikir. Keadilan dari kata adil. Adil ya? Oke. Adil. Adil yang dimaksud di sini apa? Sikap apa? Tidak berbuat semena-mena. Sikap tidak. Baik, kalau orang tidak berbuat semena-mena berarti dikatakan adil. Tidak. Terus? Ayo. Adil. Sebuah keputusan yang diberikan itu bersifat adil, tepat atau tidak memihak. Baik, yang berikut hukum. Hukum artinya apa? Sanksi ya yang harus diberikan kepada seseorang yang melakukan satu tindakan kejahatan. Yang berikut pengadilan. Pengadilan berarti apa? Di sini lebih cenderung pada lembaga ya, lembaga yang mengatur, lembaga yang juga mengatasi masalah
ketika kita bicara tentang hukum, di dalam itu ada nilai keadilan dan juga dengan law. Next. Kembali ada pertanyaan-pertanyaan di sini. Apa yang akan terjadi jika yang pertama di sekolah tidak ada tertib, di keluarga tidak ada aturan, di masyarakat tidak ada aturan, lalu yang berikut di negara tidak ada undang-undang. Yang berikut negara tanpa hukum. Jadi apa? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, mungkin kalian bisa menjelaskan sedikit ya, atau mungkin pernah melihat, memahami sejauh mana proses perkembangan, sejauh mana proses berjalannya hukum yang ada di Indonesia. Ada bisa komentari tentang proses jalan hukum yang ada di Indonesia? Baik, sebelum kalian memahami seperti apa proses pelaksanaan implementasi hukum Indonesia, coba kamu amati video berikut. Ini adalah sebuah video. Dengar dong? Tidak dengar? Kalau tidak dengar, nanti kamu coba baca ya. Punya ini ya. Coba baca. Bisa baca? Oke. Sudah ya? Baik. Jadi judul beritanya, Kejaksaan Negeri Takalar bebaskan maling motor bantu tebus motor korban di pengadilan. Jadi saya akan menjelaskan sedikit ya. Jadi ini masalah curian motor ya oleh seorang bapak, di mana dia mencuri motor. Ini salah satu alasan itu adalah untuk membiayai persalinan dari istri. Dan istrinya mau melahirkan, kemudian dia uang, lalu dia mencuri motor. Nah, setelah digeledah, ditangkap, kemudian diadili, dia akan menjelaskan bahwa alasannya dia mencuri motor karena hal yang tadi. Atas dasar mungkin seorang hakim ini memiliki jiwa kemanusiaan dan jiwa yang tidak tega melihat dan mendengar berita yang disampaikan oleh para pelaku pencurian ini, kemudian dia memberikan hukuman dalam bentuk apa? Bebas. Dan dia sempat ditahan selama 2 bulan setelah disidangkan, kemudian dibebaskan. Jadi dibebaskan oleh hakim itu karena alasan kemanusiaan. Ya, alasan kemanusiaan. Baik, yang berikut, yang kedua, video yang kedua, ada 2 video ya. Video yang kedua, ini video yang kedua, ini bisa. Jika bisa baca. Presiden Joko Widodo seharusnya menolak permohonan gerasi terhadap kasus korupsi. Gerasi itu berarti apa? Artinya gerasinya apa? Pengurangan masa tahanan. Jadi pengurangan masa tahanan itu dilakukan oleh presiden ya kepada seorang narapidana.
Baik. Sudah? Sudah ya? Baik. Silakan kamu diskusi untuk dua video yang tadi, itu satu kelompok, satu meja ya. Nanti diskusi bermeja saja. Kamu yang pertama dari kedua video itu tulis, silakan. Silakan tulis. Pertama, apa perbedaan penanganan? Apa perbedaan penanganan? Penanganan dari kasus video pertama dan juga kedua. Yang kedua, dalam video pertama, apakah keputusan hakim sudah layak diberikan kepada pelaku? Jelaskan. Ada pelaku. Sudah? Jelaskan. Nomor 3. Dari video nomor 2, menurut pendapat Anda apakah perlu? Menurut pendapat Anda apakah perlu diberikannya gerasi kepada dari video nomor 2, apakah gerasi perlu diberikan kepada iya, menurut Anda sudah. Apakah gerasi perlu diberikan kepada? Apakah gerasi perlu diberikan kepada? Sudah? Pelaku koruptor, jelaskan. Pelaku koruptor, jelaskan. Nomor terakhir, dari kedua video tersebut, silakan Anda memberikan kesimpulan. Proses penanganan hukum yang ada di Indonesia. Dari kedua video tersebut, silakan Anda memberikan kesimpulan proses penanganan hukum di Indonesia. Baik, waktu yang Anda gunakan untuk diskusi 15 menit, 20 menit.
Waktunya 20 menit, 15 menit kamu kerjakan, 5 menit kamu presentasi. Oke, waktu mulai dari sekarang. Di situ ada berapa ya? 3, 4. Yang lain. Oke, baik. Yang meja 2 orang, dua-dua, silakan kamu berhadapan. Yang itu berhadapan di sini. Itu pasti ya. Kamu pas. Kamu satunya di sini. Satunya di sini. Itu satunya di sini. Biar pas sama-sama. Itu ada kursi. Silakan. 15 menit dari sekarang. Tidak ada. Sudah. Tidak ada yang dua kasus yang berbeda toh, dua kasus yang berbeda, penanganannya pun berbeda. Satunya pemberian gerasi, yang kedua adalah pembebasan terhadap kasus pencurian. Sudah.
kasus korupsi. Kemudian presiden jelas pengurangan masa tahanan itu bisa dihasilkan begini. Kalau misalnya kan pada saat pengumuman tadi bisa terlambat, bisa terlambat, kemudian biasanya kan presiden ini kan hak prerogatif presiden, hak prerogatif presiden memberikan ras kepada narapidana, dan itu dengan alasan-alasan tertentu. Kalian tadi itu kan alasan itu karena apa? Sakit, Pak. Kemudian memberikan ras. Dari kasus ini layak ras memberikan. Alasannya apa? Ada kesulitan? Kamu? Sudah? Mana yang sudah? Tidak usah, sudah langsung saya kalau menurut pandangan kamu itu bisa diberikan oleh pasti harus secara rasional harus tidak pas atau tidak pas harus tidak kemudian lebih kasus yang kedua kemudian kasus dan sebisa dengan medis pengurangan masa tahanan ada sebenarnya aturan kalau bisa kita lain atau lain karena secara bukan penculikan motor, pencurian ya. Ini namanya orang pencurian motor.
bandingkan kasus pertama yang pertama kasus pertama dan kemudian kasus masalah pertama lebih membaca aspek yang kedua aspek apakah sama-sama punya aspek yang sama apa dijelaskan baik yang kedua dalam video pertama yang kedua apakah yang bisa kalau sekarang ini tidak ada dan masalah ini yang kamu hadapi sekarang pasti tidak bisa diubah. Bisa dapat kalau pas atas dasar pertimbangan nomor 2 dari
Waktu kurang 10 menit. Ya, kamu bisa jawab. Kamu bisa. Alasan rasional. Waktu kurang 10 menit. Tinggal 10 menit ya.
Sudah kok? 5 menit. Baik, 3 menit.
Oke baik, sudah. Sudah dong? Oke baik, kita harus konsisten dengan waktu 15 menit sudah selesai. Baik, sebelum kita presentasi, berdiri dulu. Silakan berdiri. Kita speaking dulu. Ada yang punya speaking kok? Hah? Ada? Speaking yang pernah kita buat apa? Tonji, apa lagi? Susah. Mau clap sudah? Sudah yang keempat. Empat. Tidak ikan. Oke, sudah. Apa lagi? Baik, ini dalam bentuk pertanyaan ya. Dalam bentuk pertanyaan. Jadi nanti pertanyaan itu ada dua pertanyaan ya. Satu pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan mengapa. Nanti kamu jawabnya karena ya. Terserah kamu mau bertanya tentang apa. Yang penting dia punya pertanyaan yang mengapa. Terus kamu ikut. Jawabannya itu adalah mulai dari kata karena. Bisa loh? Bisa dengan mengapa bla 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 bla. Misalnya kan saya beri pertanyaan mengapa kepada dia. Mengapa pagi ini suasananya ceria? Karena bla 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 bla. Iya toh? Nah, mengapa? Karena kemudian yang berikut pertanyaan yang kedua serta nanti orang tertentu jika ya. Jika berarti jika saya bla 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 maka paham? Nah, baik kita tangan dulu. Oke baik. Yang pertama silakan mulai dari Okto. Okto tentukan sendiri pertanyaan itu Okto berikan kepada siapa dan orang yang menjawab pertanyaan itu ingat ya ketika menggunakan didahulukan oleh kata mengapa pasti jawabannya itu diawali dengan kata karena. Karena ya. Baik. Silakan Okto silakan mau kasih pertanyaan apa kepada siapa? Yuk bebas untuk memilih orang ke siapa. Siapa? Isna. Oh Isna, oke silakan. Jika saya akan menjawab, Maka saya akan mendekat. Oke, silakan. Ini siapa? Dani. Oke, kamu dulu. Silakan Bang kata jika atau mengapa silakan. Oke. Lebih bagus kata mengapa dulu. Oke, coba katain kata mengapa dulu. Oke, coba. Diberikan kepada siapa? Coba, siapa yang bisa? Coba. Yang bisa, seperti ya, coba. Hah? Siapa? Ini kok. Silakan kamu. Dan itu boleh dari kata mengapa, boleh dari kata jika. Coba, siapa? Ada, siapa? Ibram. Oke, pertanyaan dari kamu untuk Oke, Ibram, pertanyaan dari kamu untuk siapa? Silakan untuk silakan pilih salah satu siapa? Siapa? Aurel. Silakan, pertanyaan apa? kamu sendiri Maka aku akan minuman.
Perempuan. Siapa? Perwakilan perempuan. Islam. Yes. Oh, silakan. Pertanyaan. Kamu mau bertanya susah sekali ya? Siapa? Hah? Coba. Oke. Siapa kamu? Aurel. Dari Aurel untuk siapa? Hah? Coba. Jadi bagus silang. Perempuan laki-laki. Dani, Pak. Dani, oke. Pertanyaan apa? Dani. Jangan pakai bisik terus. Silakan. Jika saya tersakiti, maka saya Ada lagi yang mau? Ada lagi? Oke, kalian tidak ada, silakan tepuk tangan. Ya baik. Silakan untuk menjawab. Boleh perwakilan dari kelompok. Silakan masing-masing kelompok untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Kurang lebih ada berapa pertanyaan? Ya. Kita mulai dari kelompok di sini. Silakan. Kamu baca apa yang tertulis, silakan. Ya. Silakan berdiri, siapa? Nanti kelompok yang lain, dengar, kelompok yang lain bisa menanggapi atau memberikan pertanyaan balik ya. Apabila jawaban yang mereka kemukakan tidak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan ya. Oke, kamu bisa menanggapi. Silakan. Pertanyaan nomor 1 tadi silakan baca. Baca. soal nomor 1, apa perbedaan pengenaan dari kasus video yang pertama dari dan kedua. Oke. Jawaban perbedaannya adalah kasus video yang pertama tentang perbedaan kecurigaan motor dan yang kedua tentang penegasan justice narapidana. Penanganannya bagaimana? Apa cara persamaan atau perbedaan? Hah? Ada. Adanya di mana? Persamaannya di mana? Silakan. Berdiri, silakan. Persamaannya di mana? Persamaannya di mana? Ayo. Ayo. Nah. Ayo. Silakan. Persamaannya di mana? Hah? Beda, oke. Bedanya di mana? Berdiri. Oke, kamu kan punya kebebasan berbicara, freedom of speech. Silakan, kebebasan berbicara. Silakan. Ayo. Oke, baik, kamu belum mampu untuk menjawab. Pertanyaan nomor 2. Oke, nomor 1. Balik, yang berikut ke belakang. Nomor 1. Jawaban kamu apa? Berdiri. Please stand up. Oke. Oke. Jawaban kalau tidak bahasa manusia. Terkait bahas dengan sebaran dengan ketentuan perjalanan oleh sanksi Kami melayani penelitian atas nama Erik Masih. Oke.
ada perbedaan? Ya? Berdiri, stand up. Jawab saja. Aku dari pertama dan dia pertama dan kedua Allah yang motor dan dihukum selama 2 bulan dan dibebaskan karena kasus teritorial dan karena istrinya sudah Sekali lagi panggilan untuk siswa atas nama Elsa dulu. saya membutuhkan biaya. Oke, baik. Jadi pertanyaan tadi soal tanggapan kamu ya, persamaan dan juga perbedaan. Adakah persamaan dan perbedaan dalam penanganan bicara tentang penanganan kasus, juga menceritakan kasus. Ya, tapi tidak apa-apa. Oke, baik. Kita nomor 23. Next, kelompok 4. Yang di belakang dulu, kelompok 4 di belakang. Silakan. Nomor 1. Nomor 1. Dari video pertama tentang dari pihak hukum Elsa dulu, mau kira. setelah itu pihak hukum meluaskan pelaku tersebut. Nomor 2. Oke, sudah. Nomor 1 sudah. Oke, berikut kelompok ini. Oke, tepuk tangan kelompok. Oke, baik. Berikut nomor 1 kelompok 4. Ada yang baca sudah. Atau tidak yang baca? Baca sudah. Baca apa yang tertulis, bukan baca apa yang ada di kepala, baca yang tertulis. Silakan. Baca sudah. Oke, next. Kita dulu. Oke, yang berikut terakhir. Dalam video pertama, penanganan kasusnya diselesaikan secara kemanusiaan karena pelaku tersebut mencuri motor demi membiayai istrinya untuk melahirkan. Video kedua, penanganan kasus korupsi diselesaikan secara hukum karena di dalam undang-undang sudah ditetapkan sebagai negara hukum dan apabila seseorang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh negara, maka ia harus menerima sanksi atau hukuman yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Baik, ada pertanyaan untuk kelompok terakhir? Kelompok yang lain? Baik. Penanganan kasus kedua tadi karena berkaitan dengan hukum. Maksudnya hal mana yang menunjukkan bahwa kebebasan terhadap korupsi itu memang harus baik? Baik, gerasi itu merupakan hak prerogatif ya yang dimiliki oleh atau yang ada dalam diri seorang presiden ya, itu hak prerogatif. Jadi biasanya kan gerasi itu diberikan pada saat misalnya kan menjelang pada saat hari-hari besar keagamaan ya. Jadi presiden melihat mungkin ada tahanan-tahanan yang mungkin sudah tidak layak ditahan ya, kemudian diberikan kebebasan memigrasi atau remisi pengurangan masa tahanan. Oke. Baik, dan berikut nomor 2. Lanjut saya dari situ. Nomor
nomor 234. Silakan lanjut. 234. Dalam video pertama, apakah keputusan hakim sudah layak diberikan kepada pelaku? Jelaskan. Iya, karena kasus tersebut memang disengajakan untuk mempunyai manfaat demi menyelamatkan nyawa istrinya yang sedang melahirkan. Ketiga, dari video kedua, menurut pendapat Anda, apakah perlu diberikan gerasi kepada pelaku koruptor? Jelaskan. Iya, karena setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelemahan dan tidak seharusnya pelaku tersebut dihukum seumur hidup. Yang keempat, dari kedua video tersebut, silakan Anda memberikan kesimpulan proses penanganan hukum di Indonesia. Dari kedua video dapat kita saksikan bersama bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang sangat adil dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Baik, untuk kelompok ini silakan nomor 234. Sudah semua? Sudah semua 234? Belum. Alasannya apa nih? Tidak tahu, meskipun Anda tahu, tidak tahu. Oke, baik. Seperti biasa untuk yang tidak mengerjakan, konsekuensinya sudah jelas. Konsekuensinya sudah jelas sesuai dengan kesepakatan kelas kita, bahwa yang tidak mengerjakan tugas pasti akan diberikan sanksinya. Itu sudah kita sepakati bersama dalam apa? Kesepakatan kelas. Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah menjawab pertanyaan itu. Untuk yang belum bisa menjawab, silakan ya, sanksinya itu adalah kamu mencari jawaban itu, ya, mengerjakan tugas itu di rumah kamu, ya, diskusikan di rumah supaya nanti minggu depan yang tersisa nomor 2, 3, dan 4 itu kamu bisa jawab pada saat pertemuan berikutnya. Oke, baik, kita akan coba menjawab ya secara bersama dari beberapa pertanyaan yang sudah ada tadi. Ya, nanti untuk 2, 3, 4 nah, tetap kamu diskusi berdasarkan hasil pemikiran kamu. Ya. Baik, kita mulai dari nomor 4 tadi ya. Nomor 4 tadi dari kelompoknya siapa? Mr. Oki. Mereka menjelaskan bahwa penegakan hukum di Indonesia itu sudah dilakukan dengan baik, ya, bahwa betul-betul menunjukkan adanya rasa keadilan. Baik. Saya mengatakan bahwa mungkin itu adalah sebagian kecil yang kamu lihat tentang implementasi penerapan hukum yang ada di Indonesia. Tetapi kalau kita melihat lebih luas, proses penanganan hukum yang sebetulnya kan tidak selalu sama. Bahkan ada kontradiktif dari regulasi yang telah dibuat, dari aturan yang telah dibuat. Mungkin waktu kelas 10 saya pernah memberikan contoh, betul materi kelas 10 ada juga ya. Saya pernah memberikan contoh pada kelas 10. Ada perbedaan penanganan kasus. Ya, ada 2 penanganan kasus yang berbeda. Kasus yang pertama itu hari itu soal bagaimana seorang nenek itu mencuri sebatang kayu. Ya, mencuri sebatang kayu kemudian dipenjarakan, ya, diberikan hukuman dengan kurun waktu kurang lebih selama 2 tahun penjara. Ya, 2 tahun penjara. Kemudian ada masalah pada tahun yang sama waktu itu korupsi, ya, 5 miliar. Saya sudah lupa ya di kasus penanganan kasus apa. Kemudian penanganan kurungan dia punya masa tahanan itu adalah 1 tahun 5 bulan, ya, 1 tahun 5 bulan dan dengan denda 500 juta berapa sesungguhnya. Artinya kan ada 2 jenis kasus yang berbeda dan juga penanganan kasus yang berbeda. Nah, dari kedua penanganan kasus ini tentu memiliki perbedaan. Dari perbedaan ini kita bisa lihat, ya, sebetulnya kan bagaimana proses penanganan hukum di Indonesia. Tapi meskipun mengalami kontradiktif, tapi pada prinsipnya bahwa tujuan dari adanya hukum itu untuk memberikan apa? Yang pertama, lahirnya hukum, bukan tujuan yang bukan. Oke, selain keadilan apa lagi? Sanksi. Yang mana? Sanksi. Oke, sanksi apa lagi?
keamanan. Hukum itu diberikan untuk apa? Untuk aman seseorang. Oke, keamanan berarti. Apalagi? Apalagi? Efek jerah, bukan jerah ya. Oke, memberikan efek jerah agar seseorang tidak lagi ya melakukan tindakan kejahatan ya. Tetapi di sini juga hukum juga itu berhak untuk memberikan perlindungan. Perlindungan itu bisa saja perlindungan terhadap korban dan juga bisa saja memberikan perlindungan terhadap pelaku. Pelaku juga diberikan perlindungan oleh hukum. Diberikan perlindungan. Tetapi kadang yang tidak rasional dan tidak masuk akal itu adalah ketika misalkan ada sebuah perbandingan, contoh kasus tadi, terus pemberian sanksi hukum itu tidak setara. Hal ini yang menunjukkan ketidakadilan ya, ketimpangan dalam proses pemberian hukum. Banyak, tetapi tidak semua hakim memberikan keputusan seperti itu. Tapi faktanya bahwa ada juga persoalan-persoalan serupa yang kadang proses pelaksanaan hukum Indonesia itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Terus yang berikut yang kedua, ketika kita melihat dari contoh kasus video nomor 1 dari video pertama, kasus pencurian, ya, bahwa ada dua aspek yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, hukuman yang diberikan kepada pelaku. Dari kasus pencurian, orang melakukan kasus pencurian ya, yakni curi motor ya, dengan alasan tadi adalah memberikan biaya persalinan terhadap istrinya yang mau melahirkan ya, mau melahirkan. Nah, di sini pertimbangan yang kedua adalah unsur kemanusiaan. Apakah hukum itu bisa memberikan pertimbangan kemanusiaan terhadap pelaku tindakan kejahatan? Ya, tetapi kalau kita lihat dari kasus itu bisa membuktikan bahwa hukum bisa memberikan pertimbangan secara kemanusiaan. Tetapi dilihat dari sisi kasus yang namanya kasus pencurian dan tindakan kriminal atau kejahatan. Ya, di dalam hukum kita yang namanya kriminal atau kejahatan itu adalah sebuah proses tindakan ya melanggar hukum. Yang namanya melanggar hukum berarti otomatis wajib diberikan hukuman. Wajib diberikan hukuman. Tetapi pertimbangan yang kedua adalah pertimbangan kemanusiaan dengan keadaan ekonomis, kemudian yang berikut keadaan orang yang memang tidak mampu, ya, kemudian dia melakukan tindakan kejahatan seperti itu, hakim memberikan keputusan atas dasar kemanusiaan. Jangan sampai besok kamu melakukan tindakan serupa ya. Kalau kamu sudah tua, sudah dewasa, istri mau melahirkan, sebetulnya ada uang tapi sengaja curi bodoh, alasan istri hamil. Itu tidak benar, itu tindakan sengaja dilakukan, bahwa ada sengaja melakukan tindakan kejahatan. Tapi bagi saya sih dari kasus pertama, sebetulnya kan tetap memberikan hukuman ya bagi para pelaku meskipun ringan, ya meskipun ringan, misalkan dia 2-3 bulan penjara ya. Karena apa? Masih ada cara-cara yang rasional yang bisa digunakan oleh pelaku untuk mendapatkan uang tanpa harus mencuri. Pikiran saya. Dan untuk mendapatkan uang, kan kalau misalnya kita dalam keadaan kritis, ya itu tak semuanya kita mencuri. Ya, karena kita tahu bahwa mencuri itu satu perbuatan atau tindakan yang tidak menyenangkan atau perbuatan melanggar hukum. Jadi masih ada cara lain. Misalnya mungkin bisa kita pinjam ke tetangga, atau pendekatan dengan orang yang bisa membantu kita daripada mencuri. Jadi ini ada poin penting dari kasus yang pelanggaran nomor 1. Terus yang berikut dari nomor 2, ya Presiden memberikan gerasi terhadap kasus koruptor dengan alasan kesehatan ya kesehatan. Ya biasanya kan hemat saya kan itu juga tentu bisa mempengaruhi tentang proses penanganan tindakan pidana korupsi yang ada. Kalau misalnya Presiden memberikan gerasi itu justru kelihatannya kurang bagus juga di saya ya. Karena apa? Meskipun dengan alasan sakit orang tetap dipenjara. Karena apa? Di penjara negara sudah menyiapkan fasilitas kesehatan. Orang bisa diperiksa bahkan diberikan pelayanan kesehatan. Bukan berarti dibebaskan atau dikurangi punya masa tahanan. Nah, kadang kalau kita lihat sejauh ini, ketika adanya kecenderungan Presiden memberikan gerasi atau pengurangan masa tahanan, ya terhadap pelaku tindakan kejahatan justru membuat orang itu
korupsi itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Sehingga apa? Sejauh yang kita amati sampai sekarang pun proses penanganan kasus korupsi Indonesia itu dia masih belum dilakukan secara semaksimal mungkin. Terbukti karena hampir tiap hari itu kasus korupsi selalu ada. Mungkin kalau dikatakan kemarin yang kasus kemarin yang selalu kasus kemarin itu adalah kasus korupsi pengadaan impor gula atau apa kasus gula itu kemarin. Ya. Jadi mudah-mudahan kita berharap dengan kehadiran presiden yang baru, proses penanganan masalah korupsi Indonesia itu semakin hari semakin berkurang. Setuju ya? Setuju. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, baik, tugas kamu silakan menjawab pertanyaan yang tadi yang sudah saya berikan tadi. Pertanyaan yang pertama tidak apa? No. Baik, kalau jawab pertanyaan ini, jika di sekolah tidak ada tatib, di keluarga tidak ada aturan, di masyarakat tidak ada norma, apa yang terjadi? Misalnya ini dia ya. Terus yang berikut, negara tanpa hukum. Negara tanpa hukum. Jika negara tanpa hukum, apa yang terjadi? Nomor satu. Yang pertama, apa yang terjadi jika di sekolah tidak ada tatib? Yang kedua, di keluarga tidak ada aturan. Yang ketiga, di masyarakat tidak ada norma. Baik, dan tugas kelompok yang tadi itu, untuk tugas itu kamu bisa beri kirim lewat grup PA ya, grup PA kelas. Lalu yang berikut juga saya sudah menyampaikan kepada kalian untuk yang nilai ulangan yang kemarin itu yang kamu rasa diri belum memenuhi standar 80 ya, itu dia punya tugasnya itu adalah kamu membuat video pembelajaran dalam bentuk presentasi, kemudian divideokan lalu dikirimkan ke grup kelas yang merasa diri. Kalau kamu sudah yakin bahwa nilai kamu di bawah 80 itu dalam diri kamu sendiri, bisa ya? Jadi materinya materi bab 1 yang kemarin. Oke, siap. Durasi waktu minimal 2 menit. Durasi minimal 2 menit. Oke, baik, sudah. Oke, baik. Pertemuan kita sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, ingat sekali lagi tugas yang diberikan tolong dikerjakan dan dikumpulkan. Pengumpulan tugas bisa pada saat pertemuan berikutnya dan juga bisa dikumpulkan untuk dikirim melalui grup PA kelas. Oke? Terus ingat sekali lagi, yang merasa diri nilai ulangannya di bawah rata-rata itu tolong kamu bisa buat video belajar dan kirim ke grup yang sudah ditentukan. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Ya baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, silakan saudara
bangga dan senang kali kalau menyanyi. Oke baik, terima kasih Awet. Oke, selamat pagi, Tuhan memberkati. Siap. Hormat. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Irfan, selamat siang Pak Risi, selaku pengajar praktik yang sudah bersedia tadi. Pak Irfan di sini sebagai observer. Kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas di tanggal 6 pada kelas 12 IPS untuk pelajaran PPKN. Nah, setelah kita melakukan kegiatan observasi, tentu Pak Irfan kita kemarin sudah diawali dengan pra. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya berikan dan Pak Irfan sudah menyampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran dan sebagainya. Terus kemarin juga kita sudah melaksanakan kegiatan observasi secara langsung di kelas, mengamati secara langsung seperti apa kegiatan pembelajaran yang sudah dijalankan Pak Irfan sebagai guru PPKN kelas 12. Nah, hari ini kita bertemu dalam kegiatan pasca observasi. Dari kegiatan kemarin kita merefleksi kemarin kegiatan yang sudah kita laksanakan kemarin pada tahap kegiatan observasi. Nah, pada kegiatan pasca ini Pak Irfan ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan, mungkin Pak Irfan bisa menyampaikan. Yang pertama, bagaimana perasaan Pak Irfan saat kemarin dalam kegiatan observasi? Sudah kegiatan observasi, mungkin Pak Irfan bisa sampaikan. Oke baik, terima kasih Pak Tian. Yang pertama tentang perasaan Pak Tian, tentu merasa senang, bahagia karena apa? Proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan efektif, berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan. Kemudian berikut dari tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan dan itu sudah tercapai oleh peserta didik. Meskipun kalau saya lihat kemarin ada beberapa peserta didik memang mungkin satu peserta didik yang belum begitu maksimal mungkin mereka menjalankan segala tugas, kemudian harapan-harapan yang kita inginkan belum bisa terpenuhi. Tetapi sebagian besar itu peserta didik itu sudah menjalankan tugas sesuai dengan arahan kita, kemudian yang berikut tujuan pembelajaran itu sudah tercapai dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Baik, Pak Irfan, terima kasih luar biasa refleksi yang sudah disampaikan. Nah, terkait dengan ini Pak Irfan masih ada dua pertanyaan lagi. Pak Irfan bisa menyampaikan secara garis besarnya saja. Bagaimana dalam proses pembelajaran kemarin, setelah dilaksanakan proses pembelajaran, menurut Pak Irfan hal baik apa yang Pak Irfan alami dalam proses pembelajaran? Terus depannya ingin pada bagian mana yang ingin ditingkatkan dari proses pembelajaran yang Pak Irfan jalani? Oke. Baik, terima kasih Pak Tian. Yang pertama tentu yang saya lakukan sebelum melakukan preskripsi belajar mengajar, biasanya kan kita akan adakan yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas di mana selama preskripsi belajar mengajar anak taat pada kesepakatan kelas itu yang pertama. Lalu yang berikut adalah prinsip pembelajaran kami kemarin adalah komunikasi aktif. Itu bagaimana mengajarkan anak supaya mereka itu mampu berkomunikasi secara aktif terhadap tugas pembelajaran yang diberikan. Itu. Nah, sejauh yang kita lihat kebetulan kemarin ada diskusi, hampir 99% anak itu punya kemampuan untuk berbicara, punya kemampuan untuk berinteraksi. Itu. Jadi ini satu hal yang menurut saya itu satu pencapaian yang sangat biasa. Karena jujur jarang anak-anak yang punya kemampuan untuk dia punya public speaking di depan teman-teman. Dan memang itu sudah kita arahkan jauh hari dan suatu penekanan yang diwajibkan dalam mata pelajaran PPKN bahwa salah satunya itu anak punya kemampuan berkomunikasi. Nah, di pembelajaran kemarin karena kita banyak berdiskusi kelompok, anak mempresentasikan hasil diskusi, di sini terlihat jelas anak itu sangat produktif, kemudian ikut aktif dalam berbicara. Meskipun masih tertatih-tatih, sekiranya mereka itu sudah memberikan yang terbaik dan sedang berproses dengan baik. Baik, Pak Irfan, terima kasih luar biasa. Memang kemarin saya juga lihat secara langsung bagaimana peserta didik memang ada 1-2 yang
Mungkin karena kita tidak tahu persoalan seperti apa, mungkin ada persoalan pribadi yang membuat mereka kurang aktif. Tapi sebagian besar memang siswa mereka aktif dalam kelas. Terus dalam proses diskusi juga bagaimana mereka lebih ke berusaha untuk menuangkan ide apa mereka. Misalnya kemarin terlihat bahwa Pak Irfan berikan tayangan video, mereka bisa berpendapat, mereka bisa membuat kesimpulan dari video itu, kira-kira gambaran dari video itu seperti apa. Itu saya lihat secara langsung juga bahwa luar biasa. Saya lihat peserta didik memang mungkin ketika media pembelajaran yang kita gunakan memacu mereka untuk bisa lebih semangat dan terus. Baik, Pak Irfan, yang terakhir Pak Irfan, menurut Pak Irfan, sesuai dengan harapan Pak Irfan dalam proses pembelajaran kemarin yang kita sudah lakukan dalam kegiatan observasi, kira-kira menurut Pak Irfan apa sesuai dengan harapan itu menurut Pak Irfan sudah tercapai atau belum dalam proses pembelajaran kemarin? Oke, baik. Mungkin kalau untuk tercapai secara maksimal belum, karena tadi saya sudah menjelaskan dari awal ada beberapa anak yang memang masih tingkat error yang tidak belum sesuai harapan. Oleh karena itu biasanya selesai pembelajaran saya akan melaksanakan evaluasi, kemudian yang berikut saya melakukan pendekatan secara personal bagi anak yang memang kita lihat belum mencapai sesuai harapan. Kita akan bertanya ada masalah apa, hal-hal yang kami inginkan dalam proses kegiatan belajar mengajar seperti apa. Nanti setelah itu akan menjadikan sebuah bahan refleksi bagi saya. Oh, ternyata tidak semua anak mampu menerima dengan cara A atau cara B. Oleh karena itu bahwa di sini proses pembelajaran anak memang perlu kita ketahui secara menyeluruh. Itu karena bagi saya memang tidak semua anak punya gaya belajar yang sama, pasti berbeda. Oleh karena itu yang kita lihat masih belum aktif, belum begitu siap untuk mengikuti pelajaran atau mungkin ada masalah, pendekatan personal terhadap anak itu sangat penting. Nah, dari situ kita akan bisa tahu, oh anak ini punya masalah seperti ini. Gitu. Jadi evaluasi di saat akhir pembelajaran itu sangat penting. Dan di saat itu juga yang kemudian kita akan melakukan satu pembenahan sehingga proses kegiatan belajar mengajar berikut itu bisa berjalan dengan efektif sesuai dengan harapan. Gitu. Baik, terima kasih Pak Irfan, luar biasa dari refleksi dan juga sampai di akhir harapan Pak Irfan sebagai guru mata pelajaran yang kemarin kita laksanakan kegiatan observasi. Baik, terima kasih Pak Irfan. Sekian kegiatan pasca observasi. Setelah kemarin kita sudah lalui dari tahap pra observasi sampai hari ini kita bertemu di kegiatan pasca observasi. Baik, terima kasih Pak Irfan. Selamat dan sukses. Luar biasa. Sukses. Sudah.